Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyil hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan tentang sebab-sebab mendapatkan pembebasan dan ampunan pada hari Arafah. Ketika kita memaparkan pada pertemuan yang lalu bahwa sebagian ulama Islam menyatakan bahwa hari Arafah adalah merupakan hari yang paling utama, maka di dalamnya kita teramat sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak berdoa dan berzikir di hari tersebut sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsira. Dan di hari tersebut, sebagaimana sudah kita bacakan dalilnya, di hari itu Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Tidak ada hari lain yang melebihi banyaknya pembebasan dari neraka dari sisi jumlah hamba-hamba Allah yang dibebaskan. Kalau di hari lain Allah memberikan ampunan, maka di hari Arafah Allah lebih banyak lagi memberikan ampunan, dan Allah lebih banyak lagi membebaskan manusia dari neraka. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sebab atau sarana yang bisa menjadikan kita mendapatkan pembebasan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Barang siapa berantusias tinggi meraih pembebasan dan perlindungan dari api neraka serta pengampunan dosa-dosanya pada hari Arafah, hendaknya ia menjaga sebab-sebab dan meraih pembebasan serta ampunan. Tidak cukup seseorang bercita-cita untuk mendapatkan ampunan. Tidak cukup seseorang bercita-cita untuk dibebaskan dari neraka kalau dia tidak menempuh sebab-sebabnya. Kata pepatah disebutkan, tarjun najata wa lam tasrif masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najata, engkau mengharapkan keselamatan, wa lam tasluk masalikaha, namun engkau tidak menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan engkau kepada keselamatan. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Karena sesungguhnya perahu dan kapal sampan dan kano tidak akan mampu berjalan atau tidak akan berlayar di atas daratan yang kering kerontang. Maka keinginan kita untuk diampuni oleh Allah, terbebas dari neraka Allah, harus disertai usaha. Yang pertama, berpuasa pada hari Arafah bagi orang-orang tidak berhaji, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah." Puasa yang dilakukan pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahunnya, ahtasibu 'ala Allah, aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ay yukaffira sanata allati qablahu, untuk menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, was sanata allati ba'dahu, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Adapun dosa-dosa yang diampunkan di sini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar dia tidak akan terhapus, dan dia hanya bisa terhapus dengan taubatan nasuha, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada perbuatan dosa-dosa tersebut. Para ulama mengatakan la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil jika dosa itu dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar ketika dia diikuti dengan taubatan nasuha. Yang kedua, menjaga seluruh badan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan pada hari tersebut. Yang biasanya maksiat berhenti, yang biasanya bangun tidur, membuka HP, menonton hal-hal yang dilarang berhenti. Hendaknya kita membuka hari tersebut dengan zikir, dengan doa perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan mungkar di hari tersebut sejak awal hari sampai nanti di penghujung harinya. Jadi menjauhi perbuatan kemaksiatan dengan sekuat tenaga, dan tidak cukup untuk mengandalkan kemampuan diri di dalam menghindari kemaksiatan. Disebutkan ada satu doa khusus yang bisa kita panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu hak, berikan kekuatan untukku untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, dan anugerahkan kekuatan kepadaku untuk menjauhi kebatilan tersebut. Yang ketiga, memperbanyak membaca syahadatut tauhid dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Tentu yang lebih utama adalah kita mempelajari apa itu kalimat tauhid, syarat dan rukunnya seperti apa, agar tatkala kita membacanya, kita membaca di atas ilmu dan basirah. Karena ia merupakan pokok dan dasar Islam yang telah disempurnakan oleh Allah pada hari tersebut. Disebutkan dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr bahwasanya beliau berkata, kana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah.
Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada hari Arafah. Di hari yang lain Rasulullah berdoa, namun di hari Arafah doa Rasulullah lebih banyak lagi. Di antara yang bisa kita ucapkan sebanyak-banyaknya di hari Arafah adalah zikir dengan redaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca berulang-ulang sebanyak mungkin di hari Arafah, sejak kita bangun tidur sampai menjelang malam, ya, kita memperbanyak membaca zikir ini. Yang keempat, ya, sebab yang bisa mengantarkan kita pada pengampunan Allah adalah memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pembebasan dari api neraka. Karena doa pada hari itu sangat diharapkan untuk dikabulkan. Dan di dalam berdoa ini hendaknya kita mengetahui pula adab-adab berdoa, cara mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian kita menghindari hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memutus silaturahim. Tidak boleh kita memutus silaturahim. Ya, kemudian berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, kata Allah, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Berdoalah kalian dengan menyebut Asmaul Husna tersebut, mengangkat tangan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya ketika hambanya berdoa meminta mengangkat tangan dan ia menurunkan tangannya dalam keadaan hampa kosong. Allah Subhanahu wa taala malu. Kemudian selain sebab-sebab tersebut, kita juga harus berhati-hati dari dosa-dosa yang menghalangi kita dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesombongan. Orang yang sombong, orang yang takabur, merasa dirinya besar, angkuh, merasa dirinya hebat, adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 23. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ada al-kibru, meskipun sombong itu beratnya hanya sebesar zarrah. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala'a. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang orang yang menyeret pakainya karena sombong, yang menjulurkan celananya, jubahnya melebihi mata kaki. Namun itu hukum khusus bagi para lelaki. Allah tidak mau melihatnya. Bagaimana kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita melakukan penyimpangan seperti itu, terus kemudian kita berharap Allah mengabulkannya? Hasya wa kalla. Sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua, terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Kita berdoa, kita berzikir, kita meminta kepada Allah di hari Arafah, tapi di sisi yang lain kita terus menjalankan dosa-dosa besar. Kita tetap menikmati harta riba. Dan kita merasa nyaman, merasa tenang, tentram, memakan harta riba. Merasa nyaman, merasa tenang, mengganggu wanita yang bukan mahramnya, menggodanya, merayunya melalui media sosial, naudzubillahi min dzalik, dan dosa-dosa besar yang lainnya hendaknya kita tinggalkan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan ampunan dan pembebasan